saya akan mempresentasikan mata kuliah Design of Experiment dengan dosen pengampu Insinyur Abdullah. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan eh, cara menjawab dua soal yang sudah diberikan sebelumnya dari sebuah buku, dan kebetulan saya mendapatkan nomor 3.27 dan 4.12, dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan aplikasi Minitab versi 18. Sebelumnya saya akan share screen untuk menjelaskan tujuan dari saya melakukan presentasi pada hari ini. Yang pertama adalah saya mampu menyajikan eksperimen ANOVA dan randomized block design secara jelas dan profesional. Dan kemudian saya juga bisa mampu menjelaskan desain eksperimen, analisis data, interpretasi hasilnya, dan kesimpulannya. Dan yang terakhir, saya bisa menjelaskan bahwa saya mampu menggunakan Minitab untuk melakukan analisis statistik, termasuk setiap langkah input dan pemilihan analisis, dan serta menjelaskan interpretasi outputnya. Untuk itu, karena saya mendapatkan dua soal yang sudah ditunjukkan sebelumnya kepada saya akan menjelaskan dulu soal apa sih yang saya dapat dalam uh, ujian tengah semester pada hari ini. Yang pertama adalah saya mendapatkan soal nomor 3.27, yaitu tentang di sini kita mendapatkan data tabel jenis fluida. Jadi di sini kita ada 4 jenis fluida, yaitu fluida jenis 1, 2, 3, dan 4, di mana setiap fluida mempunyai 6 data umur hidup di beban 35 kV. Jadi fluida 1 punya 6 data umur efektifnya saat dia berada di beban 35 kV. Begitu juga fluida 2, 3, dan 4. Nah, dari tabel ini kita mendapatkan pertanyaan yang pertama adalah apakah ada indikasi bahwa keempat jenis fluida tersebut memiliki perbedaan umur yang efektif. Dan nanti kita akan menggunakan Minitab dalam melakukan analisanya dengan menggunakan taraf signifikan theta sama dengan 0,05. Kemudian yang kedua, kita juga akan mencari tujuan untuk mendapatkan fluida dengan umur pakai yang paling panjang. Apakah itu fluida jenis 1, 2, 3, dan 4. Nanti juga kita akan menghitungnya dengan menggunakan aplikasi Minitab. Kemudian yang ketiga adalah kita diminta untuk melakukan analisis terhadap residual dari percobaan yang sudah ada nih. Apakah asumsi dasar dari analisisnya itu varian ANOVA ini terpenuhi. Begitu, kita langsung saja melakukan pengujian soal ini dengan menggunakan Minitab. Nah, sebelumnya supaya lebih jelas, ini tadi saya sudah mencoba buka ya. Nah, kita melakukan analisis baru nih dengan membuka Minitab versi 18. Kebetulan yang saya punya adalah Minitab versi 18. Pertama kita buka worksheet baru di Minitab ini. Kemudian setelah kita buka worksheet baru nih, kita sudah mendapatkan worksheet baru di Minitab. Kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah menginput data dari soal yang tadi sudah kita punya. Kebetulan saya sudah menginput datanya di Excel, yaitu seperti yang soal tadi kita lihat sebelumnya. Kita punya 4 jenis fluida, yaitu fluida jenis 1, 2, 3, dan 4, dan setiap fluidanya itu punya 6 data umurnya di masing-masing fluidanya. Nah, ini data yang sudah kita ketikkan ini kita copy saja dari Excel dan kita langsung copy pastekan ke worksheet di Minitab. Pertama kita kopikan di kolom di bawah C1. Kita langsung pastekan saja. Maka kita akan dapatkan data yang tadi sebelumnya sudah kita ketik. Dari data ini kita akan melakukan analisa ANOVA dan residual. Nah, caranya adalah pertama kita klik Start, kemudian kita pilih ANOVA, kemudian kita pilih One Way. Kemudian akan muncul nih window di sini. Nah, pertama di sini ada dua yang harus kita isi, yaitu respons dan faktor. Untuk responnya kita pilih live. Sedangkan kita klik aja 2 kali, double klik, kemudian untuk faktornya kita pilih fluid. Di sini kita klik juga fluid, kemudian untuk nanti kita mendapatkan grafiknya atau plot yang kita inginkan untuk dianalisa, kita pilih graphs. Jadi di sini ada graphs, kita klik dan akan muncul window one way analysis variance of graph. Di sini kita ambil grafik yang kita mau. Pertama saya mau grafik residual versus fits, residual versus order, dan
normal probability plot untuk mengetahui umur fluidanya nanti. Kemudian kita klik OK, dan kita klik OK lagi. Maka akan mendapatkan 4 grafik, yaitu grafik residual versus order yang tadi kita mau, versus residual versus fits. Kemudian kita juga mendapatkan plot normal probability plot, dan yang terakhir kita mendapatkan interval plot versus fluid. Selain ini, selain 4 plot yang kita dapatkan, kita juga di, di Windows Session-nya ini kita bisa besar kecilkan nih di sini. Di Windows Session-nya ini kita mendapatkan data ANOVA-nya, analysis of variance, dengan nilai p-value-nya yang kita punya di 0,052. Nah, sedangkan nanti tadi taraf taraf significance level yang di soal seperti yang tadi itu di 0,05, dan p-value kita sudah mendekati ya di 0,052. Selain itu kita juga mendapatkan means nih, data means yang bisa kita evaluasi dengan nilai standar deviasi dan mean atau nilai rata-rata umur hidup setiap jenis fluidanya. Kan gitu. Nah, untuk itu kita lebih perjelas ya untuk hasil-hasilnya ini. Apa sih hasilnya? Tadi saya sudah buat di presentasi. Jadi saya sekarang akan mencoba membuka presentasi saya lagi untuk menjelaskan hasil dari yang tadi kita dapatkan di aplikasi Minikad. Yang pertama adalah plot yang kita dapatkan tadi 4, residual versus fit, residual versus order, normal probability plot, dan interval plot versus fluid. Yang pertama adalah plot residual versus fits. Nah, di plot pertama ini cara membaca grafiknya adalah yang pertama adalah di sini ada sumbu X dan ada sumbu Y. Untuk sumbu X ini berisi fitted value atau nilai hasil prediksi dari model, kemudian untuk sumbu Y-nya berisi residual. Nah, cara membacanya itu adalah jika titik-titik ini menyebar acak dan tidak memiliki pola tertentu, itu artinya adalah asumsi untuk kesamaan variansinya itu antar kelompok atau homogenitasnya itu terpenuhi. Jadi ini karena kita lihat titik-titiknya menyebar tanpa pola tertentu, ini berarti ini terpenuhi teman-teman, dan datanya bisa dipakai secara homogenitasnya. Kemudian yang kedua adalah residual versus order. Nah, untuk residual versus order ini kita bisa lihat nih, untuk sumbu X itu digunakan untuk melihat observation order, sedangkan sumbu Y-nya untuk melihat residualnya. Nah, jika titik-titik ini tersebar acak di sekitar garis 0, nah berarti dia mempunyai asumsi independensinya itu terpenuhi. Nah, ini kan kita lihat nih data titik-titik kita tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Berarti secara independensi atau kemandirian data kita ini sudah terpenuhi. Kemudian plot yang ketiga kita mendapatkan normal probability plot. Nah, normal probability plot ini adalah plot yang digunakan untuk memeriksa apakah asumsi normalitas residualnya itu terpenuhi atau tidak. Caranya adalah kita lihat di sini ada garis merah dan di sini ada titik-titik. Kita lihat titik-titik ini adalah data kita yang kita input tadi. Apakah data titik-titik ini mendekati garis merah? Jika mendekati garis merah dan tidak ada yang nyelentang ke sana, nyelentang ke sini, tidak ada penyimpangan gitu yang membentuk lengkungan gitu di akhir, itu berarti untuk asumsi normalitas residualnya itu terpenuhi. Dan ini kebetulan punya kita terpenuhi ya teman-teman, karena setiap titiknya mendekati garis merah. Kemudian yang terakhir nih, interval plot versus fluid, atau grafik ini bisa kita gunakan untuk melihat rata-rata umur atau life untuk setiap jenis fluidanya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kalau misalnya rata-rata umur fluida yang tertinggi adalah di fluida ketiga, yaitu dia posisinya berada paling atas ya teman-teman. Sedangkan untuk fluida dengan umur yang terendah itu adalah nomor 2, karena fluida yang berada di paling bawah. Gitu. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa fluida ketiga memiliki rata-rata umur paling tinggi di beban 35 kV, sedangkan fluida 2 memiliki umur yang paling. Nah, kemudian kita lanjut ke tabel ANOVA. Tadi kita dapatkan tabel ANOVA dengan p-value di 0,052. Artinya, karena dia mendekati taraf signifikan di 0,05, artinya p-value kita ini bisa diterima atau K0-nya tidak ditolak. Jadi asumsinya itu karena p-value mendekati, ini data ini tuh bisa diterima.
Kemudian kita lanjut ke tabel means. Di sini kita bisa mendapatkan nilai standar deviasi dan data min-nya. Dari data min itu kita juga bisa lihat bahwa fluida 3 memiliki rata-rata umur paling tinggi yaitu 20,95 jam. Sedangkan fluida 2 memiliki umur yang paling rendah yaitu di 17,95 jam. Gitu. Nah, ini semua tuh adalah penjelasan dari soal di 3.27 dan kita sudah menjawab semua ya teman-teman. Eh, yang pertama apakah ada indikasi bahwa keempat jenis fluida tersebut memiliki perbedaan umur yang efektif. Nah, karena hipotesisnya itu tadi tidak ditolak atau diterima, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan nih teman-teman antar setiap fluidanya. Kemudian jika tujuannya itu adalah untuk mendapat fluida umur yang paling panjang, mana fluida yang dipilih? Tadi kita sudah mendapatkan jawabannya bahwa fluida dengan umur rata-rata yang paling panjang adalah fluida 3 dengan umur hidup di 20,95 jam ya tadi teman-teman. Kemudian untuk yang kecil, lakukan analisis terhadap residual dari percobaan ini. Tadi kita sudah melakukan analisis terhadap residual, yaitu ada residual versus fit dan versus order, dan dua-duanya terpenuhi secara homogenitas dan independensi data. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Kita punya soal yang kedua. Soal yang kedua ini adalah soal yang saya dapatkan nomor 4.12. Di soal 4.12 ini yang dibahas adalah kita mempunyai suatu data dengan empat jenis tip, data tip, tip 1, 2, 3, 4 dengan 4 jenis kupon. Setiap tip itu punya 4 jenis kupon, yaitu kupon 1, 2, 3, 4 juga gitu. Nah, setiap tip dan kupon ini mempunyai kekerasan atau hardness masing-masing gitu. Nah, dari data yang kita dapat ini, tip dan kupon ini, kita diminta untuk menganalisis data dari percobaan ini. Kemudian kita juga, setelah kita analisis, kita disuruh melanjutkan menggunakan metode Fisher LSD atau Least Significant Difference untuk melakukan perbandingan nih di antara keempat ujung tipnya. Nah, gunanya itu untuk menentukan secara spesifik ujung mana sih yang berbeda dalam rata-rata percobaan kekerasannya atau hardness-nya itu. Setelah itu, kita juga diminta untuk menganalisis residual atau sisa dari percobaan ini. Nah, yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita harus menginput data, kemudian kita pilih di sini ada general linear model dan fit general linear model. Gitu, mari kita langsung mencoba ke Minitabnya aja ya teman-teman. Kita buka lagi. Ini tadi data yang tadi yang sebelumnya sudah kita buat ya. Soal 3.27 kita bisa simpan dulu. Save project as. Kemudian kita bisa simpan. Ini adalah soal 3.27. Kita simpan di file yang kita inginkan. Nah, kita buat new folder. Kita simpan di sini ya teman-teman. Save. Nah, setelah itu kita bisa tutup nih. Atau kita pilih new project untuk mengerjakan soal 4.12. Di 4.12 sama seperti tadi, saya juga sudah menyiapkan tabel. Di sini kita udah punya tip 1, 2, 3, 4 dengan 4 jenis kupon di setiap tipnya. Kupon 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dengan nilai hardness masing-masing. Nah, ini kita tinggal copy aja teman-teman. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke Minitab seperti tadi di bawah C1. Kemudian setelah itu, setelah kita copy, seperti yang tadi kita lihat nih di presentasi kita, harus memilih start, kemudian kita pilih ANOVA, dan kita pilih General Linear Model, kemudian lanjut ke Fit General Linear Model. Nah, di sini di respons kita pilih hardness, kemudian di faktor kita pilih tip dan kupon sekaligus. Nah, untuk mengecek apakah faktor tip dan kupon ini sudah masuk ke model, kita klik model, terus kita pastikan, oh di sini udah ada tip dan kupon, ya berarti udah oke, teman-teman. Terus kita klik oke saja. Klik oke. Nah, ini teman-teman, kita dapat di window session, kita dapat hasil ANOVA-nya, analysis of variance-nya. Dengan p-value untuk tipnya, kita dapat p-value-nya di 0,01.
Sedangkan untuk kuponnya kita dapat di 0,0000. Ini sangat jauh ya dari ini kita yang di 0,05. Untuk hasilnya ANOVA-nya kita bisa, saya akan tunjukkan dari presentasi yang sudah saya buat. Kita akan menjelaskan hasil dari analisis of variance yang kita dapatkan. Nah, dari faktor tip dulu nih. Dari faktor tip kita dapat p-value di 0,01. Ini tuh sangat jauh banget dari dari faktor yang kita inginkan ya, dengan p-value jauh di bawah, lebih rendah dari 0,05. Nah, ini artinya faktor tip ini tuh sangat berpengaruh signifikan terhadap hasil kekerasan. Sedangkan untuk kupon sendiri, kita dapat faktor kupon ini di 0,0000 atau mendekati 0 justru. Dan sangat jauh di bawah 0,05. Ini sama nih, berarti faktor kupon ini juga sangat berpengaruh signifikan terhadap kekerasan yang kita ukur. Gitu. Nah, kemudian kita karena hasilnya ini jauh dari uh, sangat berpengaruh signifikan, maka kita melakukan uji lanjutnya setelah kita melakukan tabel ANOVA, ternyata datanya uh, berpengaruh signifikan. Akhirnya kita melakukan ujian lanjutnya, yaitu Fisher LSD seperti yang diminta di soal nomor B. Kita lanjut untuk mengetahui apakah pasangan mana nih yang berbeda nyata pada faktor tip. Apakah uh, tip 1 kupon 4 kah, tip 1 kupon 3 kah. Kita lanjutkan dengan melakukan Fisher LSD. Gimana sih cara menggunakan Fisher LSD? Nah, ini caranya. Pertama kita klik start, kemudian kita klik ANOVA, kemudian kita pilih klik linear model tadi sama. Tapi kita pilih sekarang yang comparison. Nanti di comparison, kita pilih di sini Fisher, kemudian kita pilih tip dan kupon. Kemudian kita klik OK. Oke, mari kita coba untuk mengerjakan Fisher LSD ini. Yaitu saya buka lagi nih yang tadi, tip and kupon. Dari data yang sama nih, kita buka start, ANOVA, kemudian kita general linear model. Nah, di sini ada comparison. Kita pilih klik comparison. Di comparison ini awalnya dia kalau otomatisnya ke Turki ya, tapi kita akan cek Fisher-nya. Jadi Turki kita akan cek, kita pilih menggunakan Fisher LSD ini. Kemudian untuk di sini ada comparison-nya, kita pilih tip dan kupon, kita centang. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita mendapatkan datanya. Nah, ini untuk data Fisher comparison-nya, kita mendapatkan comparison for hardness, kita mendapatkan data tip, dan kita mendapatkan data kupon. Untuk itu, penjelasan lebih lanjutnya kita kembali lagi ke presentasi untuk penjelasan tentang Fisher LSD di comparison tip dan comparison kupon. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi. Ini untuk hasilnya tadi. Untuk hasilnya yang pertama adalah untuk faktor tipnya. Di sini untuk tip 4, ya, tip 4 dia mendapat groupingnya ini beda sendiri. Di sini A, sedangkan untuk 213 dia sama nih groupingnya B. Itu artinya untuk tip 4 ini dengan yang beda sendiri ini, tip 4 itu punya data yang paling signifikan terhadap data lainnya di 123. Kemudian untuk comparison di kuponnya ini, dia ada 3 grouping. Yang pertama untuk kupon 4 nih, dia nilainya A. Kemudian untuk kupon 3 nilainya B, dan kupon 12 nilainya C. Itu artinya kupon A itu mempunyai rata-rata hardness yang paling tinggi di A. Sedangkan untuk kupon 3 yang di B ini dia punya hardness yang sedang, dan kupon 12 sama-sama di C dia punya hardness yang paling rendah gitu. Jadi kalau ditanya kupon mana yang hardness-nya paling tinggi, ya kupon 4 ini. Berarti kalau misalnya kita tanya nih untuk berdasarkan Fisher LSD tadi, kalau kita ditanya mana sih comparison mana antara tip dan kupon yang memiliki tingkat hardness yang paling tinggi, yaitu kita bisa tip 4, kupon 4 yang ada di grouping AA gitu. Itu adalah tip 4 dengan kupon 4 itu memiliki kekerasan atau hardness yang paling tinggi. Sedangkan untuk hardness yang paling rendah adalah di
kupon 1 dan 3 dengan tip 1 dan 3 dengan kupon 1 atau 2. Itu teman-teman. Jadi gampang bukan? Nah, selanjutnya kita melakukan analisis residual nih teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke Minitab yang tadi ya. Jadi di Minitab tadi kita sudah melakukan analisa ANOVA dan analisa lanjutan berupa Fisher LSD. Selanjutnya kita akan melakukan analisa lanjutan berupa plot residual. Caranya sama seperti yang di soal 3.27 tadi. Yang pertama adalah kita klik Start, kita klik ANOVA, kemudian kita pilih General Linear Model dan General Linear Fit Model. Nah, maaf teman-teman, maksudnya kita klik Start, kita klik ANOVA, kita klik One Way. Nah, di One Way ini kita pilih Hardness di C1 dan di Faktor kita pilih Tip dan sebentar. Bentar. Kita pilih maaf teman-teman, saya lupa. Jadi kita klik Start, kita pilih ANOVA, kita pilih General Linear Model dan Fit General Linear Model. Nah, setelah itu kita klik Graphs ya. Tadi kita klik Graphs. Nah, di Graphs ini baru kita pilih sama seperti tadi normal probability plot, residual versus fit dan residual versus order. Kemudian kita klik OK 2 kali, maka kita akan mendapatkan 3 plot, yaitu plot residual versus order, residual versus fits, dan normal probability plot. Nah, dari 3 grafik ini, mari kita analisa masing-masing satu-satu di presentasi. Nah, pertama, kita mendapatkan plot satu itu plot residual versus fit. Nah, di sini di residual versus fit ini kita bisa lihat titiknya juga tersebar acak ya teman-teman. Nah, ini artinya sama seperti tadi varian residual homogennya itu cocok untuk digunakan karena secara homogenitasnya dia terpenuhi. Kemudian untuk plot kedua, residual versus ordernya, kita juga bisa lihat nih, dia acak juga ya teman-teman, titiknya tersebar masing-masing. Jadi, bisa dilihat kalau secara independensi, tidak ada auto korelasi antara residualnya atau mereka tuh independen masing-masing setiap datanya gitu. Sehingga datanya bisa digunakan nih gitu. Kemudian untuk yang ketiga, untuk normal probability plotnya sama seperti tadi. Data yang kita input rata-rata mendekati garis merah, tidak ada yang jauh dari garis merah. Itu artinya secara residual datanya itu terdistribusi secara normal gitu. Berarti ini udah oke datanya. Oke, dari kesimpulannya tadi kita sudah bahas soal di 3.27 dan 4.12. Untuk 3.27 kita bisa ingat tadi kalau misalnya p-value-nya itu mendekati 0,05 kan. Jadi H0-nya itu tidak ditolak gitu. Sedangkan untuk 4.12 jauh di bawah 0,05 gitu. Sehingga kita harus melakukan uji lanjutan berupa Fisher LSD untuk mengetahui kelompok mana sih yang paling keras nih. Dan ternyata kita sudah temukan bahwa tip dan kupon yang paling kuat, paling keras itu adalah tip 4 dengan kupon 4. Demikian presentasi saya pada hari ini untuk menjawab 2 soal yang sudah diberikan. Semoga apa yang saya jawab pada hari ini bisa membantu teman-teman sekalian dalam belajar tentang ANOVA ini. Dan mungkin saya stop share dulu. Nah, semoga apa yang saya jelaskan pada hari ini tuh bisa membantu teman-teman semua yang mendengarkan untuk belajar tentang bagaimana cara melakukan analisis menggunakan Minitab terkait eksperimen ANOVA dan randomized block design. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di lain waktu.